Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Syahri Nasution, Pengelola Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Akar, Provinsi Sumatera Utara, beserta Laskar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Gelombang 4, Angkatan 12, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai manajemen ASN, work of government, dan pelayanan publik. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari dua, 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh intervensi dari semua golongan dan partai politik. Peran ASN. Adapun peran ASN 1. Sebagai perencana, 2. Pelaksana dan pengawas, 3. Penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, 4. Bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN. Adapun tugas sebagai ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kewajiban yang harus dijalankan oleh pegawai ASN adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, melaksanakan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, serta kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia pejabat dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manajemen ASN. Manajemen ASN terdiri dari dua, yaitu manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sementara itu, manajemen P3K terdiri mulai dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta dan yang terakhir adalah perlindungan. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu Wall of Government. Wall of Government merupakan sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Wall of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik.
Wall of government diperlukan karena dorongan publik untuk kinerja good government, keberagaman, perkembangan teknologi dan informasi, dan yang terakhir adalah ego sentral atau siloisasi. Adapun tahapan pelaksanaan Wall of government adalah 1. Respon pemerintah yang terintegrasi, 2. Menghilangkan sekat sektoral, 3. Kerjasama antar instansi pemerintah, 4. Kolaborasi, 5. Koordinasi, dan yang terakhir adalah sinergisitas. Bagaimana dampak jika Wall of government tidak diterapkan dengan baik? Adapun dampak dari Wall of government jika tidak diterapkan dengan baik yaitu adanya benturan antar instansi pemerintah, kemudian banyaknya antrian yang membludak di layanan publik, dan kemudian maraknya isu-isu perlindungan yang tidak terpenuhi, misalnya kekerasan pada anak, kekerasan wanita, dan perusakan lingkungan. Terkait dengan pelayanan publik, adapun problem utama dari pelayanan publik yaitu inefisiensi, tumpang tindih, dan ego sektoral. Kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun klasifikasi pelayanan publik yaitu pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Kemudian adanya pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Kemudian ada pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan yang terakhir adalah kenyamanan. Demikian video singkat dari saya. Terima kasih.